Nah, oke. Hari ini saya akan coba untuk live trade kembali XAU USD. Oke, saya di sini langsung sell dulu ya. Oke, sell yang dimana stop lossnya saya letakkan di atas ini. 52 terlalu besar. Nah, oke, lebih kurang ada resiko sebanyak berapa ini? Ada 448 poin ya. Nah, jadi entry sell ini dengan resiko 400-an poin, saya akan mencoba dulu untuk mengambil area take profitnya itu lebih kepada di kawasan ini. Saya akan coba tunggu di sini. Nah, ini akan jadi tempat area take profit saya. Take profit di sini lebih kurang ada dalam berapa ini? Ada 821 poin. Nah, jadi lebih kurang secara risk reward ada 1/2 lah ya, lebih kurang. Jadi kita lihat saja apakah harga akan datang dan sampai kepada area TP yang sudah diletakkan ini. Dan apabila nanti harga masih datang lagi masuk ke dalam kawasan ini, ya, daerah ini, nah mungkin contohnya harga datang masih di sini, datang kembali kemari, nah saya masih akan membuka lagi maksimal 2 orderan lagi. Nah, tetapi apabila tidak datang dan TP sudah hit, ya sudah, plan sudah berjalan dengan sempurna. Tapi apabila nanti harga naik lagi kembali kemari, nah maka saya akan membuka lagi 1 atau 2 transaksi. Nah, di sini kalau diperhatikan di sini ada pemadatan ya, ada compression. Nah, pemadatan ada compression di situ. Nah, jadi satu sisi dalam hal ini, adapun hal yang saya manfaatkan itu adalah saya memanfaatkan reaksi harga yang berada di dalam setup Quasimodo. Di mana Quasimodonya? Quasimodonya ada di sini, ada high, ada low, ada higher high, dan harga membuat lower low, dan akhir lower low-nya berada di sini. Nah, jadi saat ini kenapa saya nge-sell lagi di sini? Apabila diperhatikan, di sini sudah ada Quasimodo. Sebentar saya marking dulu Quasimodonya. Ini ada high. Oke. Nah, dan di sini ada low. Di sini ada higher high. Dan di bawah ini ada lower low. Nah, jadi lower low-nya itu ini ya yang di marking ya. Dikarenakan harga sudah sampai kemari. Penurunannya yang terakhir baru dia naik ke atas. Oke, alhamdulillah ini sudah running 280-an poin. Nah, jadi kembali kemari, apabila diperhatikan, ini adalah level Quasimodo, ada bahu kirinya. Nah, maka dari itu, harga kalau diperhatikan di sini, dia mereaksi di level Quasimodo ini. Nah, ini masuk, lalu dia turun. Nah, lalu dia naik lagi kembali, artinya saya hanya mau mengikuti kembali pergerakan harga yang dimana ada satu setup Quasimodo di sini, maka dari itu saya akan memanfaatkannya kembali. Nah, itulah lebih kurang seperti itulah saya entry di sini. Nah, kalau diperhatikan lagi di sini Quasimodonya ini di sebelah kiri ini ada dia mereaksi dalam bentuk Quasimodo dikarenakan pasti ada sesuatu hal yang penting di sebelah kiri sehingga dia mereaksi dalam bentuk Quasimodo seperti ini. Nah, jadi di sini harga sudah mereaksi level Quasimodonya atau bahu kiri daripada setup Quasimodo ini. Nah, harga sempat mereaksi turun sampai kemari. Nah, lalu harga mencoba naik lagi dan masih tidak membuat higher high yang baru. Artinya, harga terakhir yang berada di sini, ini masih mereaksi di level bahu kiri Quasimodo ini.
adanya setup Quasimodo sini. Nah, maka dari itulah pada saat harga tadi di sini, nah datang kemari saya mencoba untuk memanfaatkan kembali pergerakan reaksi daripada Quasimodo yang di sini. Nah, ini dia mereaksi level Quasimodo. Oke, di sini turun, naik lagi kembali. Jadi saya memanfaatkan itu harga ini, reaksi harga yang mereaksi di level bahu kiri Quasimodo ini. Oke, ini sudah running profit lebih kurang ada 230-an poin di sini. Nah, mudah-mudahan target dapat tercapai. Nah, di sini juga sudah ada pemadatan harga ya, atau juga compression, lalu membuat liquidity ke atas. Nah, satu lagi yang dimana liquidity pergerakan naiknya ini setelah adanya compression, dia mereaksi suatu hal yang bagus. Seperti ada level Quasimodo, nah, dan juga nanti contohnya supply demand, support dan resisten. Nah, perhatikan sajalah setiap ada pemadatan harga. Setelah itu adanya pemadatan, setelah ada pemadatan harga, harga membuat pergerakan liquidity. Nah, perhatikan di sebelah kirinya apa sih yang direaksi harga. Nah, biasanya liquidity tersebut pergerakannya setelah itu dia mereaksi hal penting di sebelah kiri. Nah, data di sebelah kiri biasanya tuh reaksinya tuh akan sangat kuat. Ya, minimal nanti biasanya dengan apa yang dibuat oleh harga ini, harga itu akan sampai datang kepada di sini awal pergerakan pemadatan ini. Nah, oke, ternyata ini harga masuk lagi datang ke dalam kawasan yang sudah kita marking. Oke, saya akan putuskan untuk sell lagi kembali, tapi sebentar. Oke, saya sell lagi satu. Stop loss tetap sama di sini. Stop loss saya letakkan di atas daripada higher high ini ya, Quasimodo yang ini. Oke, sudah ada dua entry. Nah, ini sudah minus kembali, yang dimana tadi sudah sempat profit. Oke, harga masih naik lagi tadi, sempat ke atas. Saya tunggu dulu. Di sini juga kalau diperhatikan sudah membentuk Quasimodo, ada high, ada low, ada higher high dan ada lower low. Nah, jadi di level Quasimodo ini juga saya akan coba untuk memanfaatkan entry lagi kembali di dalam kawasan kotak yang berwarna biru ini. Nah, lebih kurang di sini. Tetapi dalam hal ini saya tidak akan matokkan tepat di atasnya ini. Nah, di bawahnya sedikit pun saya sudah akan entry. Sedikit lagi. Nah, ternyata harga belum datang. Tidak apa, tapi sudah dua orderan terbuka di sini. Nah, oke, ini sudah seperti biasa ya, saya akan jeda dulu video ini agar tidak terlalu panjang. Oke, ternyata harga tidak datang lagi ke atas ya. Dan di sini malah dia turun lagi kembali. Tidak apa-apa. Oke, dikarenakan harga sudah membuat suatu hal seperti ini, dan di sini saya sudah membuka dua orderan, maka orderan yang pertama ini saya akan rubah area take profitnya itu, prioritasnya itu kemari ya. Nah, jadi lebih kurang di sini ada dalam 300-an poin ya saya ambil. Nah, boleh diambil di sini nih, di support ini. Aduh, saya mau letakkan sudah terlambat ini. Oke, hit TP di sini sudah boleh diambil ini satu entry ini. Nah, jadi ada dua entry saya di sini, keduanya ini masih coba saya tahan dulu. Nah, di sini alhamdulillah sudah running ada 800-an poin ya di sini. Tadi sempat 900. Sayang tadi ditunggu di dalam Quasimodo level bahu kiri yang di sini, harga tidak sempat datang dan dia malah turun kembali ya. Yang mudah-mudahan harapannya awal pergerakan pemadatan harga di sini dapat direaksi oleh harga turun ke bawah. Oke, jadi tetap
pada plan yang dimana take profitnya di dalam kawasan ini. Dalam kawasan ini. Oke, kita tunggu apakah harga ini datang ke situ atau tidak. Nah, saat ini ya kalau kita trading ya sebaik-baiknya trading itu, nah, terutama khususnya forex ya. Jadi saat memang kita sudah ada keuntungan apabila mau diambil, ya silakan. Nah, maka itu akan lebih baik lagi. Itu akan lebih baik dan lebih bagus lagi. Nah, maka dari itu ya diambil saja. Atau ya dalam hal ini buat contoh seperti ini contohnya. Nah, sudah ada entry seperti ini yang dimana tadi ini stop loss yang ada di atas, ya boleh diganti, dirubah lebih ke bawah lagi untuk meminimalisir kerugian. Nah, itu juga boleh seperti itu. Tapi apapun ceritanya, nah, bagaimanapun ya di saat ada keuntungan dan itu bisa diambil, maka itu akan lebih baik lagi. Nah, jadi lebih baik lagi itu apabila kita tahu masuk ke pasar dan kita juga harus mengetahui kapan kita keluar dari pasar. Nah, itu lebih bagus lagi. Oke, jadi dalam hal ini saya mencoba untuk tetap konsisten ya dengan plan yang sudah direncanakan di awal tadi. Nah, jadi dalam hal ini saya akan jeda lagi kembali videonya ini supaya tidak terlalu panjang. Waduh, oke, harga sudah mulai mau mencapai area take profit nih. Aduh, saya tinggal tadi sebentar. Aduh, kenapa jaringannya ini? Oke, sedikit lagi area take profit. Area take profit ini dapat tersentuh oleh harga ya sedikit lagi. Ya bisa jadi tersentuh, bisa jadi tidak, kan begitu. Karena kan satu sisi juga di sini juga ada, kalau secara supply demand juga, ya di sini juga menjadi daerah demand. Nah, karena ini menjadi drop base rally ya. Bisa jadi tembus, bisa jadi harga malah mantul kembali naik ke atas. Jadi jangan heran ya dikarenakan adanya demand di situ. Nah, tapi dalam hal ini secara apa? Ini pemadatannya sudah dilahap ya, sudah diambil oleh harga. Oke, ini sedikit lagi area TP yang sudah diletakkan, mudah-mudahan dapat tersentuh oleh harga. Compressionnya, pemadatannya sudah diambil semua itu. Nah, jadi kalau apabila take profitnya tersentuh, kan satu risk reward yang satu lebih kurang tadi itu 1/2 ya. Nah, di sini ada 800-an poin. Nah, sementara risiko ada 400-an poin, ya lebih kurang seperti itu. Nah, dikarenakan ini ada 2 entry yang sudah terbuka, ya, jadi kedua entry ini diakumulasi. Nah, profit yang sudah saya dapatkan dalam jumlah poin itu lebih kurang ada 1.400-an poin. Oke, kita tunggu apakah harga ini akan datang dan sampai kemari. Jadi sebaik-baiknya menggunakan Quasimodo ya salah satu kalau cara saya itu ya seperti ini. Saya melihat dulu ada Quasimodo di sini. Seperti contoh tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, ini sebenarnya ini TP sudah hit ya. Ini TP sudah hit. Kalau diperhatikan di sini sudah tersentuh di harga yang saya letakkan ini. Nah, tetapi dikarenakan adanya selisih daripada spread, nah maka dari itu TP ini masih belum tersentuh dia, belum tertutup jadinya. Tapi kalau secara pergerakan harga ini sudah tersentuh ya, sudah hit. Selisih daripada spread tadilah yang membuat harga tadi tidak tutup orderannya satu. Oke, alhamdulillah satu orderan sudah tutup dan tersisa satu orderan lagi. Nah, yang dimana satu orderan tadi saya sudah mengantongi lebih kurang 800-an poin dan tinggal satu lagi ini ada di 900-an poin. Nah, apabila sudah seperti ini, maka dari itu saya akan mengantisipasi terlebih dahulu orderan saya yang satu ini, yang dimana resiko yang di atas ini tadi saya akan break even poinkan dulu. Oke, saya amankan dulu dia. Jadi apabila nanti harga dengan tiba-tiba contohnya, saya kan tidak melihat berita nih,
Nah, saat ini mana tahu ada berita dalam waktu dekat ini yang mempengaruhi pergerakan pasar itu kuat. Contohnya apabila dia naik kencang ke atas, saya sudah tidak dalam keadaan rugi lagi. Maka dari itu saya amankan dulu posisi orderan yang satu lagi ini tanpa adanya kerugian. Dan sudah berjalan juga 1000-an poin di sini. Oke, alhamdulillah TP sudah hit. Nah, jadi kembali tadi kemari, saya selalu apabila melihat Quasimodo ini, saya melihat itu ada Quasimodo di sini. Saya perhatikan dulu. Nah, di sebelah kiri ini ada apa sih? Nah, kenapa dia membuat Quasimodo di sini? Sebagai contoh, ini saya besarkan time frame-nya. Nah, ternyata di time frame kecil tadi kan di sini ada Quasimodo nih. Dia di sini. Nah, saya melihat ternyata dia di sini masih mereaksi di M30 ya, biar terlihat jelas dulu ya. Oke. Nah, secara apa? Kalau di time frame M30 di sini ada Quasimodo, dia mereaksi di dalam kawasan rally base drop atau ini kita sebut dengan supply. Nah, yang dimana supply ini ada supply di sini, harga datang naik kemari, ya kan dia menyentuh ini, ya di M5 ya, kotak biru biar jelas. Nah, di sini kan dia menyentuh ini, masuk dia ke kotak biru ini. Oke, kita ganti lagi ke M30. Nah, di sini ada rally base drop. Ini adalah supply. Nah, harga datang, masuk ke dalam area supply, lalu dia membuat reaksi dalam bentuk Quasimodo ini tadi. Nah, maka dari itulah, apabila sebenarnya lower low ini tercipta, harga naik lagi kembali kemari, seharusnya itu yang paling bagus dimanfaatkan. Tetapi ini dia late ya kan, dia lebih lama datangnya, baru dia mereaksi di sini. Nah, jadi saya memanfaatkan Quasimodo ini untuk entry sell di sini, memanfaatkan level bahu kiri Quasimodonya. Dikarenakan apa? Dikarenakan Quasimodo ini tercipta, reaksi Quasimodo ini tercipta di setelah karena dia mereaksi di supply rally base drop. Dia tercipta ada Quasimodo. Nah, dia mereaksi di rally base drop. Maka dari itulah saya akan coba manfaatkannya. Saya memanfaatkannya. Nah, oke, ini sudah ada 1180-an poin yang sudah running. Nah, kalau seperti ini, yang satu ini saya akan coba untuk hold, saya tahan dulu. Untuk TP-nya itu saya akan letakkan di area ini. Oke, apakah TP itu bisa sampai? Ya, mudah-mudahan bisa diambil oleh harga. Nah, jadi selalulah ingat, perhatikan, Quasimodo itu adalah reaksi. Sebagai contoh lagi ya, ini ada high, ada low, ada higher high, dan ada lower low. Nah, harga datang ke level Quasimodo. Level Quasimodo ini kan salah satu level yang penting. Oke, dia datang mereaksi kemari, lalu dia turun kembali. Nah, kita tidak melihat hal apapun dalam reaksi di bahu kiri daripada Quasimodo ini. Nah, di sini harga membuat high, lalu dia membuat higher low di sini ya. Oke, lower high. Artinya dia ini high yang ini tidak lebih tinggi daripada ini. Dan perhatikanlah di sini. Dia mereaksi di level bahu kiri di sini. Dalam hasil reaksi dia itu di sini dia membuat lagi level Quasimodo. Hanya saja harga tidak datang ke level Quasimodo-nya, lalu dia turun. Nah, kenapa seperti itu? Nah, satu sisi juga dalam hal ini, disinilah berlaku yang namanya itu, ya, kalau yang sudah pernah mengetahui swap, nah, swap supply demand ya, lebih kepada itu, yang dimana di sini demand inilah bertukar peran dia di sini menjadi supply. Nah, oke, ini sedikit lagi TP juga akan hit, mudah-mudahan dapat hit. Oke, sudah running. Ini lebih kurang TP-nya ini yang diambil juga dalam 1400-an poin. Nah, jadi tidak semua level Quasimodo ataupun setup Quasimodo ini dapat kita manfaatkan. Tidak semua juga setup Quasimodo ini dapat berjalan dengan sempurna. Contohnya, harga naik kemari, sell karena ada Quasimodo. Ya manakala ya tidak akan seperti dan seindah ini dia turun, malah dia akan naik ke atas kembali. Artinya dia menggagalkan setup Quasimodo ini. Nah, seperti itu.
Ya, jadi ya kita harus tetap lebih bijaksana ya dalam mengambil suatu keputusan apapun. Oke, ini saya jeda lagi kembali biar tidak terlalu panjang. Nah, ini ternyata harga naik lagi kembali kemarin. Nah, bayangin ini. Area take profit tidak tersentuh sedikit lagi, dia malah naik lagi kembali. Oke, tidak masalah, biarkan. Ya, seperti itulah kita trading. Psikologi ini selalu terganggu. Nah, maka dari itu persiapkanlah psikologi kita dengan matang dalam trading ini. Aduh, ini kenapa jaringannya? Oke, nggak apa-apa, ini kita biarkan. Nah, dikarenakan bias, nah, yang artinya yang dimana satu orderan ini akan tertutup. Nah, tetapi satu orderan tadi kita sudah dalam keadaan profit. Ini harga malah naik terus kembali kemari. Jadi tidak apa-apa, kita biarkan saja. Nyaris ya TP hit di sini, tapi harga berkehendak lain ya, pasar berkehendak berbeda. Dia malah naik lagi kembali kemari. Nah, yang jelas di sini sudah diamankan tadi, diletakkan break even point. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, ya apabila harga naik, menyentuh area break even point ini, ya, tidak masalah. Dikarenakan apa? Kita sudah mengantisipasinya di awal ya. Oke. Nah, udah panjang juga ini videonya. Oke, maka dari itu begini, ini sudah ada 400-an poin ya. Nah, berhubung saya pun juga ada keperluan lain ini, maka dari itu orderan yang ini saya ambil saja dulu keuntungannya. Nah, lebih bagus diambil daripada tidak sama sekali. Maka dari itu, ya walaupun saat ini ada jalan sebanyak 400-an poin, lebih kurang 300-400-an poin. Maka dari itu ini saya ambil saja dulu. Dikarenakan saya pun mau ada keperluan keluar sebentar, saya tutup saja. Nah, lebih kurang ada 300-an poin ya. Nah, jadi tadi yang pertama saya ada entry di sini. Lebih kurang ada meraup keuntungan 800-an poin. Nah, dan yang kedua tadi ada berapa ya? 300-an poin. Nah, jadi dalam hal ini lebih kurang dari dua entry ini tadi saya mendapat lebih kurang 1000-an poin lebih ya. Nah, walaupun tadi yang kedua mencoba untuk di-TP-kan di kawasan ini, nah tetapi harga juga tidak datang ya, sedikit lagi. Nah, tadi di-TP-kan di kawasan ini, tapi tidak datang, TP tidak tersentuh. Nah, maka dari itu ya lebih bagus kita antisipasi saja. Tadi saya mengantisipasinya pertama dengan merubah risiko menjadi agar tidak berisiko, saya membuat break even point. Nah, setelah itu lalu saya memutuskan daripada tidak ada keuntungan sama sekali, lalu saya putuskan untuk saya ambil. Nah, maka dari itu seperti itulah. Lebih bagus kita trading apapun ceritanya, ya yang namanya rencana, ya terkadang pasar itu kehendaknya tidak sama seperti yang kita inginkan. Nah, kehendak pasar itulah yang sebenarnya yang tidak bisa kita ketahui. Nah, maka dari itu bijaksanalah kita dalam bertransaksi, maka itu lebih baik. Nah, setiap ada keuntungan, ya silakan, lebih bagus diambil saja langsung. Nah, masih bingung untuk TP, daerah TP yang ini bagaimana yang bagus. Nah, tidak usah bingung. Nah, coba manfaatkan saja dulu risk reward. Nah, dari resiko kita contohnya ada 400 poin, ya sudah TP-kan dulu. Nah, tepat di 400 poin, 1/1 risk reward-nya, atau 1/2. Nah, seperti itu. Oke, berhubung saya ini ada keperluan lain, saya mau keluar. Nah, maka dari itu, alhamdulillah dari live trade yang hari ini, tanggal 24 Maret ya, tahun 2023,
Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sempurna, yang dimana menghasilkan keuntungan lagi. Nah, jadi setup yang saya manfaatkan itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi semuanya ya. Di dalam video ini ada Quasimodo. Nah, jadi lebih kepada fokus kepada setup Quasimodonya yang saya manfaatkan. Oke, mudah-mudahan kita semua selaku trader ini, nah, setiap kita trading kita bisa mendapatkan keuntungan yang kita harapkan ya. Nah, dijauhkan daripada kerugian, maka dari itu tetap semangat. Nah, jangan pernah bosan untuk mencari tahu pengetahuan-pengetahuan baru ya, hal-hal yang baru, maka itu akan lebih bagus lagi dikarenakan apa? Dapat menambah pengetahuan kita lebih banyak, maka itu akan lebih baik lagi. Nah, sehingga kita dapat lebih memahami, ada banyak hal yang dapat kita pahami dan dapat kita terapkan. Oke, maka dari itu saya sudahi saja dulu untuk video live trade hari ini. Saya tutup dengan wassalam.